rumit, sangat dalam. Kalau kita tidak penuh oleh Roh Allah, memang sangat sulit mengertinya Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah saran saya, bukti daripada kebenaran Alkitab tidak hanya tertulis, tapi nyata di dalam kehidupan umat Kristen. Umat Kristen sekarang ini walaupun masih banyak yang tercemar, saya harus katakan, tapi banyak yang masih baik, benar di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka benar dan taat, sesuai dengan kehendak kitab suci Tuhan, taat, sehingga mereka memperoleh karunia. Karunia-karunia banyak pada orang-orang yang Kristen yang taat. Bahkan jawatan itu ada di orang Kristen sekarang ini menurut penelitian Bu. Ada nabi, ada rasul, ada di Alkitab. Dan Alkitab memang mengatakan harus ada itu. Itulah artinya Tuhan kita masih hidup. Roh Kudus masih ada. Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak mengatakan tidak ada nabi, ya coba review lagi. Saya harus katakan review lagi. Karena apa? Tuhan itu adalah roh. Dia berfirman melalui nabi dan rasulnya. Apakah Tuhan kita mati tidak berfirman lagi sekarang? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Saya ini orang bernubuat, mendapat rahasia Tuhan melalui mimpi, penglihatan, firman rema, mujizat. Ini yang saya tuliskan ini. Rahasia gempa banjir itu di sini, Pak. Itu menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Ini kenyataan. Ada di Alkitab, bahkan katanya tadi di Al-Quran ada, belum saya baca memang. Ya puji Tuhan ada titik temunya. Nah, jadi di sini kita mari pencerahan. Satu poin lagi yang harus saya sampaikan dari berbagai pertanyaan tadi, ya. Ada keunggulan daripada pengikut Kristen daripada saudara kita Islam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ini. Roh itu adalah Roh Allah sendiri, berkuasa dan dahsyat. Itu saudara Bapak Ibu. Tapi kuncinya itu ketika kita percaya kepada Isa Al-Masih, karena mengkuduskan kita. Karena kita ini sudah berdosa, hanya Yesus telah datang mensucikan kita, sehingga kita bisa seperti gambar Allah, sifatnya Allah. Benar saudara-saudara, saya menjadi saksi di sekarang ini. Kuasa dukun itu nggak pernah mampan kepada saya. Itu saudara-saudara. Bahkan saya menghancurkan kuasa iblis bisa. Oh bayangkan itu. Oh saya saksi itu. Banyak pengalaman saya. Nanti suatu saksi saya saksikan suatu saat. Habis ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi. Jangan sampai ada kuasa-kuasa iblis di sini. Pasti akan lenyap. Baik, untuk yang ketiga 5 menit kepada beliau Pak Insan Mokoginta dipersilakan. Tolong jangan pulang dulu. Ya, baiklah. Mana-mana? Mic itu lebih bagus barangkali. Tes, ya. Ya. Tadi kita sudah mendengar bahwa kata Pak Luga Tambunan, mana ada dalilnya Yesus mengatakan dia Tuhan, Nabi. Ternyata ini semua empat Injil kan? Ini kata siapa ini? Kata siapa semua ini? Kata Yesus kan? Ini ucapan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu seorang nabi. Jadi apa yang saya kutip ke sini itu copy paste, tidak ditambah, tidak dikurangin. Katanya saya menafsirkan sendiri. Ini kan saya ambil dari Alkitab, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang mengatakan Yesus sendiri bahwa dia itu hanya seorang nabi. Yang nabi itu pasti kan bukan Tuhan. Ayat harus ditafsir dengan ayat, tidak bisa. Jadi harus ada ayat penafsiran lagi. Makanya saya katakan Rasul Yohanes menafsirkan anak Allah itu raja. Jadi harus ada penafsiran ayat dengan ayat. Tidak bisa kan seperti itu. Saya. Jangan diambil lah waktu saya. Ya. Jadi Yesus itu manusia dia nabi bukan Tuhan. Bahkan ada di sini ia bukan manusia. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi Yesus itu nggak mungkin Allah. Allah aja nggak bisa jadi manusia, bukan manusia apalagi Yesus. Nah, baik, saya akan melanjutkan ini. Komentar para tokoh Kristen dan Katolik tentang ketuhanan Yesus. Nah, saya punya buku. Ini ditulis oleh seorang Kristen, namanya Franz Donald. Dia Kristen Tauhid namanya. Tidak percaya Yesus Tuhan lagi. Ya. Nah, dalam buku ini saya kutip. Ya, kita lihat. Komentar dan berani para tokoh Alkitab dalam seminar diskusi intelektual keilahian Yesus Kristus dari
perspektif Alkitab. Nah, kita lihat pertanyaannya, mana yang benar? Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah anak atau keduanya atau lainnya? Nah, pendeta Dri ini Broto Sudarmo, dia mengatakan Yesus adalah, dikatakan Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Nah, ini saya tegaskan, di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah. Kemudian kita lihat Profesor Banawi Ratman. Saya tidak mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Dan dogma Yesus sebagai Allah adalah hasil rumusan Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Nicea inilah yang menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Beliau menegaskan pula bahwa konsili itu tidak alkitabiah. Nah, kesalahannya katanya dogma teologi dianggap bisa memberikan kesimpulan tentang Trinitas yang terjangkau, padahal tidak. Saya tidak setuju dengan bahasa dogma. Saya lebih suka memilih yang sederhana, yaitu bahasa Alkitab. Yesus bukan Allah, tapi Yesus jalan menuju Allah. Beliau menegaskan pula bahwa memang saat ini jemaat-jemaat sudah punya tradisi bahwa Yesus adalah Allah. Gereja sangat sulit mengubah teks liturgis yang bernada dogmatis. Ungkapnya, beliau mengungkapkan, andai kata gereja-gereja berani sepakat untuk merombak dogma liturgis, maksudnya tentang Trinitas, ya silakan. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini Hortensius. Dia sarjana sekolah tinggi filsafat. Dalam acara tersebut beliau katakan apa? Yesus itu tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Yang juga dikatakan Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jadi beliau yang sangat paham bahasa Ibrani dan Yunani menegaskan pula, harus ditegaskan bahwa dalam perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah. Nah, dengan sangat berani dan tajam beliau sampaikan pendapatnya yang sangat mengagetkan para hadirin yang mendengarnya. Kata beliau, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya beliau katakan, Yesus itu jalan menuju Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu hasil konsili Kalkedon, bukan kitab suci. Dalam Alkitab Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Menurut Romo Tom Yakob dari Katolik ini. Ya, kalimat Yohanes pasal 1 ayat 1 seperti yang dikutip Ibu tadi juga, firman itu adalah Allah. Beliau tegaskan, Yohanes justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah, tapi bersama-sama dengan Allah. Nah, satu lagi terakhir, yang paling menarik, salah satu pertanyaan jamaah kepada pastor, bagaimana pengalaman Anda selama menjadi pengikut Yesus? Romo menjawab, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dulu sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik. Dan saat itu sebelum tahun 74, saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 74 sampai sekarang, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allahnya Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Nah, saya lebih Kristiani sejak saya percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya ketika saya percaya Yesus itu adalah Allah. Sedikit ya, sedikit ya. Dan nah, ini terakhir sekali lagi, siapakah dari pertanyaan yang diajukan kepada pembicara, siapakah Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? Nah, 3 dari 4 narasumber Kristen itu mengatakan Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah. Berarti Nabi kan? Yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Nah, rumusan Konsili Nicea tahun 35 mengatakan, ya, dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Gitu. Sedikit ya. Itu pendapat Baik, para pakar. Baik. Bukan 12 rasul. Nah, Anda mau hidup menurut kata pakar atau 12 rasul? Karena pakar-pakar ini nggak ada kuasa, nggak ada tanda-tanda mujizat. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau mau ikut percaya sama orang pemimpin, ikutilah para penginjil-penginjil dunia Baik, yang telah Pak. melakukan Baik. dan kesaksian mereka. Bukan kata ini, mereka ini juga kita nggak tahu siapa, yang kita Baik, Pak Luka. percaya jangan-jangan mereka udah di Pak neraka Luka. lagi. Terima kasih Pak Luka. Nanti ada waktunya dalam debat yang ketiga, Pak. Silakan yang terakhir kepada Ustaz Samsul Arifin Nababan. Waktu kita berikan 5 menit. Tolong diingat, bicara yang padat, rinci, dan jelas, singkat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu.
sudah kupas tuntas